kami rindu mengasihi Engkau, memuliakan Engkau Tuhan seumur hidup kami. Terlebih pada saat-saat susah seperti saat ini Bapa, di mana banyak terjadi sakit penyakit menimpa anak-anak Tuhan, menimpa bangsa kami, banyak kesusahan, terjadi perang, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, terjadi kemiskinan, terjadi pemberontakan. Tetapi kami mau berkata, Tuhan Yesus, kami mau memandang Engkau selamanya. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau selamanya. Itu makanya kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami merendahkan diri kami membawa hidup kami, hati kami, tubuh dan jiwa kami untuk Engkau pulihkan, untuk Engkau sembuhkan, dan untuk benahi hidup kami Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak urapi setiap kami, hati dan telinga kami bawa kepadamu. Terlebih Kau pakailah hamba-Mu yang tidak cakap ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, maupun umat-Mu yang beribadah lewat online Bapa. Semua kami diberkati Tuhan. Roh Kudus Tuhan lawatlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya jemaat yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama saya mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan, hari ini adalah minggu pertama pada bulan Maret. Gereja kita kursinya banyak kosong karena jemaat Tuhan ya ada yang pulang kampung, ada yang sakit, bahkan petugas hari ini mendadak demam. Saudara yang dikasih Tuhan, mari tetap kita jaga kesehatan, amin. Kita tetap prokes juga dimanapun kita bekerja ataupun bertemu dengan orang. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah tentang kesehatan saudaraku. Tetapi kesehatan juga bukan hanya, memang GBI mengambil tema tahun ini adalah kesehatan rohani, tetapi kita juga perlu memperhatikan kesehatan jasmani, amin. Kalau jasmani kita sakit, maka rohani kita pun kadang-kadang bisa jadi terikut sakit, ya kan. Wah, tubuhnya mengalami kelemahan sehingga jadi jadi putus asa, ya. Pernah nggak kita ketemu orang yang sakit sampai bunuh diri? Ya, hampir 2 tahun yang lalu suami teman saya sama kepala sekolah, suaminya ini saudaraku sakit, udah berobat kemana-mana. Ya, pagi-pagi kami dikejutkan, dikirim di WA group, suami ibu ini meninggal. Padahal kami tahu dia sudah sehat gitu. Ternyata sakitnya ini nggak bisa sembuh gitu ya, jadi harus berobat sampai ke Malaysia gitu. Saudaraku, dia putus asa karena sakit jasmani tadi, rohaninya pun sakit. Ya, saya tidak tahu bagaimana kedekatan dia kepada Tuhan, tetapi hari ini saudaraku, kita mau memperhatikan bahwa harus sehat jasmani, sehat rohani. Sehat rohani harus sehat jasmani, amin. Ya saudaraku, ketika pandemi terjadi saat ini, pertama-tama terjadi kemarin, banyak gereja Tuhan yang dikatakan melanggar aturan, dan banyak gereja Tuhan bilang, wah itu kan penyakit biasa, ada iman kita percaya, kita tetap ke gereja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan gereja yang di Korea waktu itu, gembalanya tidak percaya dengan COVID sehingga umatnya banyaknya mati karena COVID. Nah hari ini kita belajar bahwa kita harus memperhatikan juga tubuh kita, bahwa tubuh kita ini, di dalam ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan, kesehatan jasmani kita dan kesehatan rohani kita. Nah, firman Tuhan hari ini sudah, saya kalau mau ingat di gereja ini sudah 3 kali mungkin saya bawakan. Tetapi hari ini GBI ya dari Sinode memberikan ini saudaraku. Ini makanan menu yang harus kita telan, yang harus kita makan, yang harus kita nikmati, amin. Ya, memang firman Tuhan itu mengajar, mengingatkan, menegur. Jadi tidak cukup sekali mengingatkan atau mengajar, tetapi berulang-ulang. Jadi jangan pernah bosan saudaraku. Mungkin Bapak Ibu juga yang baru datang hari ini sudah pernah mendengarkan ini. Berapa
mengkhotbahkan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apalagi di depan orang yang nanti dibilang kita menghakimi. Tetapi firman Tuhan, saudaraku, seperti pedang bermata dua, ya, ke kita dan ke yang mendengarkan. Tapi jangan pernah berpikir bahwa firman Tuhan itu bukan untuk saya, tetapi untuk si anu, enggak. Tetapi firman Tuhan untuk kita, saudaraku, yang gunanya untuk membangun. Nah, berbicara tentang tubuh, saudaraku, tadi ada dua hal yang harus kita jaga: kesehatan tubuh kita, jasmani dan rohani kita. Yang kita belajar hari ini memang dua-duanya. Kita lihat judulnya adalah Tubuhku Bait Allah. Bapak Ibu, sebelum saya firman Tuhan, ada kita yang masih merokok? Ya mungkin tidak ada ya. Saudaraku, orang bilang, apa ini? Kok bilang merokok dosa gitu. Kalau orang Kristen yang tidak menyadari bahwa tubuhnya bait Allah, maka kan bilang ajaran sesat. Masa nggak boleh merokok orang Kristen? Tetapi bukan hanya karena ajaran firman Tuhan, tapi memang lebih juga untuk kesehatan jasmani, ya. Jadi tubuhku adalah bait Allah. Kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Kita akan membaca. Saya udah, kita boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20, kita berbaca berganti-gantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu selanjutnya. Nasihat terhadap percabulan. Ini berat ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya tidak bisa salah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk ibadah. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan meminta anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang hidup di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sama-sama Bapak Ibu ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Itu firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menyampaikan firman Tuhan tentang hal percabulan ini agak berat pada saat ini kepada banyak orang, saudaraku. Kenapa? Memang saat ini orang-orang Kristen benar-benar diuji oleh Tuhan. Ini masa penantian, terlebih kepada pasangan muda ataupun yang masih berpacaran. Banyak orang Kristen beranggapan ketika mereka sudah mau menikah, maka merasa dosa percabulan yang dulu dilakukan di luar pernikahan sudah selesai. Tetapi sebenarnya kalau dia tidak minta ampun kepada Tuhan, maka bibit dosa itu tidak pernah lepas daripada dia. Saya memperhatikan beberapa teman saya yang mengawali pernikahan dengan, maaf kata, MBA dulu, ya, married by accident, ataupun mereka sudah bercabul sebelum menikah, selalu diakhiri dengan perpisahan. Kenapa? Karena mereka pulang kampung diberkati di gereja sana, tidak ada pelayanan perlepasan, tidak ada pelayanan pranikah.
sehingga bibit dosa itu tetap mengikat mereka. Atau ada juga yang sudah hamil, saudaraku, anak itu tidak pernah diputuskan dengan kutuk dosa percabulan, sehingga anak itu besarnya menjadi orang yang tidak baik. Firman Tuhan bilang yang melepaskan dia memang bukan hanya orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak melepaskan dia mengakui dosa, tetapi anak itu bisa dengan sendiri. Tapi kalau anak itu datang kepada Tuhan, kalau dia tidak datang kepada Tuhan, maka dosa itu akan terus mengikat dia. Dan saya perhatikan, saudaraku, anak yang dilahirkan ya, yang dia hasil dari percabulan sebelum pernikahan, dan orang tua tidak pernah memutuskan itu, maka dia kembali lagi melakukan tabiat seperti yang dilakukan ayahnya. Kenapa? Karena iblis itu gak pernah mau memutuskan, saudaraku. Itu makanya pada firman Tuhan ini kita mau melihat, saudaraku, bahwa betapa ngeri orang yang bercabul tidak menyelesaikan dengan Tuhan. Karena bercabul itu sama dengan dikatakan tadi, telah bersatu daging, bersatu tubuh dengan kata perempuan pelacur ataupun pencabul, dan dia sama dengan berhala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat di ayat 19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudaraku, sering orang kan bilang, apa urusan dia dengan saya, tubuh saya, suka saya dong. Kenapa menghakimi, kenapa mengurusin orang? Sering sekali orang-orang muda, terutama kalau ditegur dengan mereka mungkin pacaran tidak baik, tidak sehat, ataupun rumah tangga, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang akan merasa kok diajak beres gitu kan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini bukan milik kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang masih terikat dengan miras, orang yang masih terikat dengan pornografi, orang yang masih terikat dengan percabulan, maka harus sadar bahwa kita ini minjem. Tubuh kita ini cuma dikasih Tuhan minjem sama kita mungkin paling lama 80 tahun. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ini masih berbicara tentang percabulan. Kita akan berbicara juga tentang bagaimana kita memelihara tubuh kita ini supaya sehat, saudaraku. Nah, dikatakan di sini bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, orang Kristen tidak boleh egois dengan dirinya. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tidak bisa lagi melakukan hal percabulan tadi, saudaraku. Jadi Rasul Paulus di sini tegas kepada jemaat yang ada di Korintus, saudaraku, karena mereka merasa keinginan bercabul itu sama dengan keinginan makan, sehingga mereka merasa itu hanya keinginan daging saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada firman Tuhan bacaan kita tadi dikatakan di sini ayat berapa itu bahwa sebentar. Nah, kita lihat ayat 18, saudaraku. Mengapa kita nggak boleh bercabul? Baik yang berumah tangga, ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya, kita perhatikan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Mungkin mencuri, mungkin berdusta, itu terjadi di luar kita, saudaraku. Membunuh, itu di luar diri kita menurut firman Tuhan. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kalau kita mencuri harta orang, maka kita berdosa kepada orang tersebut. Kalau kita berbohong kepada seseorang, maka kita berdosa kepada orang yang kita bohongi. Tetapi kalau kita bercabul, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat bahwa engkau tidak berdosa kepada Tuhan atau orang lain atau pasangan cabulmu,
tetapi berdosa kepada dirimu sendiri. Saudaraku, itu makanya di dalam kekristenan, ya, hal perceraian, hal pernikahan itu sungguh berbeda dengan ajaran agama yang lain. Kenapa? Kekristenan bukan berbicara tentang agama atau identitas, tetapi kekristenan berbicara tentang hidup kita harus menuruti apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita adalah followernya Yesus, amin. Bukan follower menjadi orang Kristen saja. Itu makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini kita harus melihat diri kita. Apakah kita sudah benar menjadi orang Kristen atau hanya menjadi follower Kristen? Atau ketika KTP-nya doang yang Kristen, kita gak mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita gak mengalami apa yang harus dilakukan oleh Kristen, saudaraku. Ada banyak anak Tuhan jatuh dalam rupa-rupa dosa percabulan. Kalau mau saya bilang, saya ini mau menangis, saudaraku. Sejak kita buka pelayanan, kita bergabung di dalam komunitas hamba-hamba Tuhan, betapa menyedihkan, saudaraku. Ternyata bukan hanya orang-orang muda yang melakukan percabulan, perzinahan, saudaraku, tetapi banyak juga hamba Tuhan melakukan perzinahan, tetapi bisa berkhotbah, bisa menjadi gembala. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja mau dibawa kemana? Kalau mulai dari gembala juga masih hidup dalam percabulan, dalam perzinahan, menikah dengan orang yang sudah bercerai hidup, saudaraku, tidak ada pernikahan orang Kristen dengan orang yang bercerai hidup. Jangankan seorang orang biasa, apalagi di gembala, saudaraku. Seorang gembala menikah dengan laki-laki yang bercerai, seorang gembala menikah dengan perempuan yang bercerai. Tidak ada, saudaraku. Mengapa? Begitu pentingnya kita ingat di dalam pernikahan orang Kristen tidak ada perceraian. Sebab firman Tuhan berkata, kalau engkau mengikatkan dirimu dengan perempuan yang bercerai, ya saudaraku, itu bercabul. Kalau engkau bercabul, itu apa? Dosamu kepada dirimu, kepada diri kita sendiri, bukan kepada teman bercabul, saudaraku. Jadi orang-orang sekarang gak takut lagi dengan dosa, saudaraku. Bahkan bisa melayani Tuhan, mimbar ke mimbar, saudaraku, tetapi hidup di dalam perzinahan, kumpul kebo. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan tegas di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada waktu itu, mereka hidup di dalam di sini kan ada dua komunitas mereka, yaitu orang yang sudah Kristen dan kaum Gnostik, saudaraku. Kaum Gnostik ini adalah orang-orang yang menganggap percabulan itu hal biasa, zina itu hal biasa, seperti keinginan makan. Kalau dia rakus maka sama aja gitu loh. Jadi mereka gak menganggap itu dosa untuk dirinya, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan memang berat untuk dilakukan. Tetapi kalau kita sudah mengalami lawatan Kristus, kalau Roh Allah udah diam pada kita, saudaraku, maka gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kita harus peka, kita harus punya rasa yang sensitif kepada suara Tuhan. Kita belajar mengalami Kristus dalam hidup kita. Ketika mungkin pasangan muda, engkau melihat kamu berantem dengan istri di rumah, lalu dianggap mungkin ada yang baik atau mungkin masa lalumu, stop. Jangan pernah berandai-andai, saudaraku. Jangan buka celah kepada iblis. Banyak pasangan-pasangan muda terjadi perceraian karena membuka akses kepada masa lalu. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, hamba Tuhan ini ya, mereka ya kan Kristen gak ada perceraian, apalagi gembala, saudara. Mereka munafik, saya bilang. Makanya mimbar ini, saudaraku, mungkin Bapak Ibu merasa kenapa Ibu Ani terus. Saudaraku, saya paling takut. Benar, saya paling takut memberikan mimbar ini, saudaraku. Jadi kalau mau dibilang sudah 2 kali kecolongan mimbar ini, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gembala memimpin gereja, istri juga gembala, semua dari latar belakang teologi. Maka seperti firman Tuhan minggu lalu, pengetahuan kita tanpa kasih itu nol. Ya, orang yang gak mengikat dirinya dengan kasih, maka dia cuma punya ilmu pengetahuan tetapi tidak punya kasih, itu nol. Bapak Ibu yang kasih tahu, beberapa waktu kita kecolongan memberi mimbar ini kepada orang tersebut. Betapa sesudah saya tahu, saudaraku, bertahun-tahun mengikat dosa kenajisan,
Ya, bahkan maaf kata yang paling dekat pun dikerjain, mau dibilang. Yang paling parah, istri juga melakukan hal yang sama, saudaraku. Dan ini masih tetap melayani di gereja. Gereja mau dibawa kemana? Maka itu saudaraku, jangan melihat gereja yang besar, jangan melihat gereja yang banyak umatnya. Justru di gereja yang banyak umatnya diperhatikan. Banyak yang hidup kumpul kebo dibiarin. Buat apa? Di gereja banyak umat, tetapi mereka tidak mengalami namanya kelahiran kembali. Hidup tetap di dalam dosa. Ya, punya suami orang luar, suami orang. Seperti Yesus bilang ketika perempuan yang ketemu di sumur, dia bilang, betul apa katamu, itu bukan suamimu. Kenapa? Karena perempuan ini sudah 5 kali kawin, punya 5 suami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita mulai, saudaraku, kita pegang firman Tuhan, jaga rumah tangga kita. Yang punya istri, yang punya suami, ingat, hanya satu suami kita, hanya satu istri kita. Hanya kita boleh memikirkan istri atau suami kita. Jangan pernah biarkan mungkin ada masalah lalu curhat kepada mantan ataupun perempuan. Jangan, saudaraku. Curhat kepada gembalamu, curhat kepada orang tuamu, curhat kepada orang yang bisa kau percaya. Tetapi jangan lawan jenis. Amin. Saudaraku, saya mungkin banyak kesaksian tentang ini, saudaraku. Ketika masih pemuda, karena dari tahun 94 saya sudah melayani Tuhan, sudah melihat bagaimana banyak anak-anak muda jatuh dalam dosa ini. Bahkan sudah luar biasa, saudaraku, bisa jatuh dalam percabulan sebelum pernikahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu makanya Rasul Paulus menegaskan di sini dengan keras kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya mereka mengingat tubuh mereka bukan milik mereka. Tubuh kita ini bukan milik kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi gak boleh suka-suka kita, gak boleh kita kedagingan kita yang kita tonjolkan, saudaraku. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berkhotbah hebat, biar pasti lidahnya, biar hebat menjadi WL. Tetapi kalau tetap berzina, itu gak memuliakan Tuhan, justru itu menghujat Tuhan. Ya, orang yang masih melayani di dalam percabulan, berhentilah melayani, karena engkau sudah menghujat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan lewat Rasul Paulus supaya kita apa? Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, bukan memuliakan Tuhan dengan kepasihan lidah kita menyampaikan firman Tuhan, tetapi hidup kita bobrok, saudaraku. Ya, saudaraku, apa sih yang mau kita berikan kepada Tuhan, saudaraku? Tuhan itu bisa memakai siapapun untuk berkhotbah hebat. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau manusia gak mau lagi menyampaikan firman Tuhan, maka firman Tuhan bilang, batu pun Tuhan bisa suruh untuk menyampaikan firman Tuhan. Siapa kita, saudaraku? Kita melayani Tuhan hebat, tetapi masih hidup dalam percabulan. Kita masih hidup dalam rupa-rupa kecemasan, kecemaran. Tuhan hanya mau kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita yang kudus, saudaraku. Sebab tanpa kekudusan kita gak bisa melihat Tuhan. Sia-sia melayani Tuhan, sia-sia menjadi orang Kristen kalau tetap hidup dalam percabulan, zina, saudaraku. Ya. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita lihat slide yang berikutnya. Kita seringkali menganggap bahwa kesehatan rohani adalah segala-galanya, sementara kesehatan tubuh jasmani kita tidak perlu diperhatikan. Itu pemikiran yang keliru, ya kan? Kalau kita sakit, nggak bisa melayani Tuhan. Kalau kita sakit, nggak bisa kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya kan? Kalau udah tertidur, bagaimana kita mau merenungkan kebaikan Tuhan? Bagaimana kita mau mengekspresikan menyembah Tuhan kalau udah kita dipasang infus selang, saudaraku? Nah, hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa bukan cuma kesehatan rohani, tapi kesehatan jasmani pun harus kita perhatikan. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk rohani, yaitu roh dan jiwa. Juga jasmani, yaitu tubuh. Dan dengan keseluruhan diri kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, kita harus mengasihi dan mengagungkan Tuhan. Maka katanya orang Kristen, katanya berdosa kalau merokok. Saudaraku, berdosa kepada siapa? Ke diri kita juga, ya kan?
Jadi orang Kristen harus menjaga kesehatan. Gak boleh merokok, saudaraku. Gak boleh minuman keras. Gak boleh juga makan terlalu banyak, rakus. Gak boleh makan lemak, udah dibilang dokter jangan makan lemak-lemak. Ya memang tidak ada dosa untuk dia dihakimi karena rakus dengan makanan. Tetapi dia akan menyiksa dirinya, saudaraku. Dia gak akan bisa lagi lari dengan gesit, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pandangan yang keliru kalau kita tidak memperhatikan tubuh kita. Kita juga harus memperhatikan kesehatan jasmani. Slide berikutnya, bagaimana caranya agar selain sehat rohani, kita juga bisa sehat secara jasmani. Ya, olahraga pasti ya. Yang pertama, supaya kita sehat jasmani, saudara. Yang pertama, menyadari bahwa tubuh kita bahwa kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Ya. Ayat 1 Korintus 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudaraku, tegas ya, Paulus di sini mengingatkan mereka karena jemaat ini, saudaraku, luar biasa. Mereka gak bisa membedakan hidup mereka dengan orang kaum Gnostik tadi, saudaraku. Mereka tetap bercampur. Mereka tidak menguasai keinginan kedagingan tadi. Mereka berganti-ganti pasangan. Mereka bercerai, pasangan lagi, seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini bagaimana supaya kita menyadari bahwa tubuh kita tak milik kita sendiri, saudaraku. Tubuh kita ini milik Allah yang dipinjamkan kepada kita. Maka kalau barang yang dipinjamkan itu harus dijaga, saudaraku. Ya, harus dijaga. Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa dahulu memang mereka berdosa. Kita dahulu berdosa, saudaraku. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang ajaran kita di gereja Bethel Indonesia, saudaraku, kita nggak ada namanya predestinasi murni, saudaraku. Jadi kalau predestinasi murni ini adalah karma, kutub yang sudah tidak boleh dirubah. Jadi kalau udah ditentukan Tuhan, kita masuk neraka terus. Gitu. Nah, tetapi di dalam ajaran kita, di dalam gereja GBI Bethel, memang kita sudah mewarisi kutub dosa dari Adam dan Hawa karena pelanggaran mereka kepada Tuhan di Taman Eden. Jadi kita dari perut orang tua kita sudah mewarisi dosa. Ya, yang kita warisi adalah manusia Adam. Maka dalam kekristenan dikenal ada dua kematian orang. Mati di dalam Adam dan mati di dalam Kristus. Saudaraku, mati di dalam Adam adalah manusia yang tidak menerima Kristus. Manusia yang masih di dalam dosa. Sehingga dosa warisan itu tetap membawa dia pada kematian. Tetapi mati di dalam Kristus adalah mati yang sudah menerima pertobatan. Maka dikatakan hanya Kristus yang bisa menghapus dosa. Tidak dengan uang, tidak dengan perbuatan baik, tidak dengan pasir lidah, saudaraku. Tetapi dengan melakukan firman Tuhan, menerima Kristus, saudaraku. Nah, karena itu saudaraku, kita mau memilih mati yang di mana? Mati secara Adam atau mati secara Kristus, saudaraku. Nah, jadi kita mewarisi tadi yang pertama mati di dalam Adam. Kita mewarisi dosa. Tetapi saudaraku, tidak selamanya sampai mati kita mewarisi itu. Itu makanya kita orang Kristen diberikan oleh Tuhan Yesus hak progresif, kebebasan memilih. Apakah kita mau memilih hidup suci, hidup kudus, ya, menyadari tubuh kita ini milik Tuhan, atau nggak usah. Jadi otomatis kita mewarisi dosa Adam tadi. Nah, ketika nanti mati, saudaraku, mati di dalam Adam. Jadi kalau orang-orang yang beragama Kristen, ya saya bilangnya, yang beragama Kristen mati, meninggal, yakin nggak saudaraku bahwa semua orang yang mati udah beragama, ya, bukan hidup dalam Kristen, beragama Kristen mati di dalam Kristus? Tidak, saudaraku. Karena itu kita memerlukan Kristus.
Orang yang menerima di Kristus, apa yang harus dilakukan pertama? Bertobat dan memberi diri dibaptis, saudaraku. Ketika kita dibaptis, maka kita dimateraikan. Maka segala dosa Adam tadi lepas dari kita, dan kita dimateraikan, kita menjadi milik Kristus. Sehingga kita mati, kita sudah dikenal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi tidak semua orang yang beragama Kristen dikatakan menuju ke surga, menuju rumah Bapa. No, saudaraku. Banyak orang Kristen hidup di dalam dosa. Jadi makanya tidak ada predestinasi murni di dalam kekristenan. Maka Rasul Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Artinya bukan maksudnya berbuat baik sebanyak-banyaknya, menyumbang sebanyak-banyaknya, lalu masuk surga. Tidak. Kerjakan keselamatanmu dengan apa? Yang pertama tadi, menyadari tubuh kita ini bukan milik kita. Makanya kita harus hidup kudus. Jadi kekristenan itu adalah kudus, saudaraku. Kekudusan yang nomor 1. Tidak bisa kita bilang orang Kristen pendidikannya harus tinggi, harus tahu hafal Alkitab seperti dari Taurat, tetapi gak hidup kudus. Gak bisa. Karena jelas firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hanya orang yang sudah mengalami kelahiran dari air dan roh, ya berarti dilahirkan kembali, lahir baru, yang bisa melihat Tuhan. Yang melihat Tuhan berarti di surga, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi orang Kristen, mari kita ikuti firman Tuhan, saudaraku. Jangan kita pernah mengikat diri kita dengan doktrin-doktrin gereja yang dibuat oleh manusia, tetapi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus aja dibaptis, kenapa kita mengikat diri nggak mau dibaptis, saudaraku? Ya kan? Saudaraku, dalam Alkitab nggak pernah kita ketemu bahwa ada bayi yang dibaptis, enggak. Ingat bagaimana baptisan Yohanes, saudaraku. Yohanes membaptis orang-orang yang bertobat, ya, orang-orang yang bertobat. Saudaraku, ketika sekarang zaman kekristenan, Yesus dibaptis oleh Yohanes, ya kan? Nah, Yesus mengajarkan murid-murid melakukan baptisan apa? Bukan baptisan Yohanes, tetapi baptisan menerima Yesus. Jadi ketika Yohanes membaptis orang-orang Yahudi dulu, bukan dalam kapasitas menerima Kristus, karena Kristus mereka belum kenal, tetapi bertobat dari yang jahat menjadi baik, masih sebatas itu. Nah, kalau sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, kita meneladani Kristus. Jadi ketika kita dibaptis itu artinya apa? Menerima Kristus. Otomatis yang menerima Kristus adalah orang yang bertobat. Saudaraku, maka kita dikenal Tuhan. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Karena benar firman Tuhan bilang, tubuh kita bukan milik kita, maka kita serahkan kepada Tuhan, dimateraikan dalam Tuhan. Jadi orang-orang dulu sebelum mereka bertemu dengan Rasul Paulus, mendapat pengajaran tentang Kristus, mereka dahulunya adalah orang berdosa. Kita juga, saudaraku, ketika kita dikandung ibu kita sudah mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Tetapi kita bersyukur dikatakan Kristus telah membeli kita dengan lunas sambil hutang. Jadi saudaraku, Yesus Kristus telah mati, ya, untuk menebus orang-orang yang percaya kepadanya secara utuh. Jadi Yesus Kristus mati di kayu salib bukan untuk semua orang. Jangan sampai orang Kristen menjadi Kristen tidak bertobat, lalu dia percaya Yesus mati untuk dia. Tidak. Yesus Kristus mati di kayu salib hanya untuk orang-orang yang menerima dia secara utuh. Jadi nggak setengah-setengah. Hari ini dia ke gereja, besok dia menjadi rentenir, besok dia menjadi penipu, besok dia bercabul. Tidak ada karya Kristus dalam hidup dia, saudaraku. Saudaraku, memang kita hak progresif mau menerima atau menolak, ya. Jadi keselamatan itu untuk diberikan kepada orang yang mau menerima, bukan kepada semua orang yang beragam berKTP Kristen. Banyak teman saya suku Tionghoa, saudaraku, waktu saya bekerja, KTP mereka Kristen, padahal mereka bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Konghucu, gak punya agama, ateis mau dibilang, ya kan? Tetapi KTP-nya Kristen. Apakah karya keselamatan ada pada dia? Ya, karya keselamatan cuma-cuma. Tapi kalau nggak merespon, saudaraku, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan,
Maka dikatakan kecil jalan menuju ke surga, ya kan? Besar jalan menuju ke neraka. Karena tubuh kita harus dijaga, saudaraku. Ya, kepada percabulan, ya. Kepada percabulan terutama di sini, saudaraku. Jangan menyerahkan diri kita kepada percabulan. Karena dosa percabulan tadi itu berbeda dengan dosa yang lain. Engkau berdosa kepada dirimu sendiri. Dan apa yang di dalam diri kita ini, saudaraku? Dikatakan roh Allah, roh Kristus ada pada tubuh kita, saudaraku. Kalau di dalam tubuh kita ada roh Kristus, yang Kristus itu adalah kudus, maka gak bisa terpikirkan bagi kita, saudaraku, kalau kita masih hidup dalam percabulan. Kalau Roh Kudus ada pada kita, maka kita takut melakukan percabulan. Tetapi kalau Roh Kudus gak diam dalam dirinya, maka gak pernah takut, saudaraku. Maka bisa menjadi seperti ahli-ahli Taurat, berkhotbah ke sana kemari, saudaraku, ya, melayani, minta pelayanan, tetapi dirinya tetap dalam percabulan. Saya memang gak tahu, tetapi Tuhan tahu, saudaraku. Giliran sekarang saya tahu, menyedihkan. Saya menangis melihat, saudaraku, suami istri hidup dalam percabulan suami istri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya gereja ditarik dari dia. Tetapi tetap kemarin setiap hari posting status FB, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iblis gak mau sampai di situ. Dan bukan bercampur dengan anak sendiri, tetapi bercampur dengan maaf kata mahasiswanya juga. Ngeri, ngeri, saudaraku. Maka banyak nanti gereja palsu, pengajar palsu, saudaraku. Kiranya kita dijauhkan Tuhan dari ini, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketaatan kepada peraturan seringkali dianggap sebagai belenggu, saudaraku. Ya, banyak kali aturannya, gak boleh ini, gak boleh itu, melayani gak boleh ini, gak boleh itu. Tetapi kalau di dalam Tuhan, saudaraku, gak ada menjadi belenggu. Untuk kita menjaga hidup kita dari hal percabulan, dari rupa-rupa kenajisan, itu kita gak akan menganggap itu belenggu. Tetapi kalau diri kita belum kita berikan total kepada Tuhan, maka kita akan merasa itu sebuah belenggu. Ya kan? Berapa waktu yang lalu teman saya akhirnya jadi bercerai, saudaraku. Saya bilang sama dia, kalau menurut firman Tuhan, memang suamimu yang berzina, harus dia yang menceraikan kamu. Orang yang berzina yang menceraikan orang yang tidak berdosa, aku bilang. Tetapi sekarang kamu karena gak tahan, kamu menceraikan. Karena laki-laki itu gak mau menceraikan, kenapa? Gak tahu kerja. Dia maaf kata ya, suku kami orang Batak ini, dia jadi ketua kumpulan mereka, dia selalu dihormatin orang. Jadi apa-apa kan uang ya. Biasa kan gitu ya di perantauan, siapa yang menjadi ketua itu menjadi sandaran orang-orang datang dari perantauan yang nganggur minta uang. Nah, saudara aku selama ini istrinya membackup, membuat suaminya ini punya wibawa di dalam kumpulan. Tapi terakhir dia gak tahan. 27 tahun pernikahan, 27 tahun melakukan perzinahan, bahkan sampai ke adik-adiknya, saudaraku. Adiknya 2 orang, maaf kata, diperkosa. Sudah anakku luar biasa iblis ya. Akhirnya bercerai. Saya bilang sama dia, engkau bercerai karena suamimu selingkuh, engkau gak tahan lagi. Bukan cuma berselingkuh dengan perempuan lain, tapi adiknya juga dirusak. Saya bilang, tetapi bukan untuk menikah. Saya bilang, karena kau menikah maka kau juga berzina. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu akan susah bagi dia kalau dia tidak menghidupi firman Tuhan. Tetapi kalau orang yang sudah menghidupi firman Tuhan, maka dia akan berkata, iya, aku akan sendiri menjanda seumur hidupku, aku akan memelihara anakku. Saudaraku, banyak ya ketemu di Batak ini, orang suku kita tuh sudah banyak perceraian, saudaraku. Sedih. Firman Tuhan mereka gak takut lagi, saudaraku. Kenapa? Kedagingan tadi, percabulan, saudaraku. Ya, jadi tubuh kita ini baik Roh Kudus, saudaraku. Baik Roh Kudus, jadi selayaknya lah kita menjadikan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Mungkin kita gak bisa melayani Tuhan, suara kita pas-pasan, gak bisa musik, gak bisa menyampaikan firman, tetapi tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Tubuh kita memuliakan Tuhan, saudaraku. Kita jaga, ya. Saudaraku, jika seorang teman Anda meminjamkan Anda barang berharga yang Anda butuhkan, ya, yang dibutuhkan, pasti Anda tidak akan sembarangan memakainya.
Karena Anda tahu itu bukan milik Anda. Ya kan? Kalau satu saat kita meminjam kamera atau HP teman kita, maka kita akan lebih care daripada kalau punya kita. Karena kita takut hilang. Kalau hilang harus ganti. Demikian kita buatlah tubuh kita ini seperti HP yang kita pinjam tadi. Kita benar takut, jangan sampai sakit, jangan sampai rusak, jangan sampai tercemar. Ya. Jadi dikatakan ini firman Tuhan jelas berkata bahwa tubuh kita bukan milik kita. Artinya Anda harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada Anda. Slide yang kedua, saudaraku, bagian yang kedua. Di sini dikatakan menyerahkan tubuh kita kepada Allah. Ini Roma 6 ayat 13 sampai 14. Dikatakan firman Tuhan di Roma 6 13 sampai 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tubuh kita ini dulu mati di dalam Adam, saudaraku. Orang yang tidak menerima Kristus, maka dia akan mati selamanya di dalam api neraka. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, Kristus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, dan Bapak Ibu menerima dia secara utuh. Maka kita nanti hidup, saudaraku. Kita hidup selama-lamanya. Orang yang di dalam dosa akan mati selama-lamanya, artinya di dalam neraka. Orang yang menerima Kristus, hidup di dalam kebenaran Kristus, menghidupi firman Allah, maka dikatakan kita hidup. Yang dahulunya kita mati, tetapi dihidupkan oleh Roh Allah, saudaraku. Jadi orang Kristen yang masih di dalam dosa-dosa percabulan itu seperti zombie, ya kan? Kalau film-film sekarang zombie, saudaraku, mayat hidup. Banyak orang Kristen sekarang mayat hidup, saudaraku. Tidak punya kasih, ya. Tidak punya kasih juga banyak, saudaraku. Melihat orang yang susah nggak tergerak hatinya, melihat orang yang berdosa tidak ditegur, tidak mau menegur, cuek. Itu nggak urusan saya, itu urusan dia dengan Tuhan. Biar aja. Kita menjadi mayat hidup, saudaraku. Padahal Tuhan menyuruh kita apa? Menyampaikan, menegur, saudaraku. Tegur dengan empat mata, tegur dengan kasih, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertobatan seseorang tidak bisa bertobat kalau hanya firman yang kita sampaikan, tetapi harus kita tunjukkan dengan kasih. Amin. Saudaraku, dikatakan di sini kita yang dulunya mati dihidupkan oleh Roh Allah. Dan jangan menyerahkan tubuh kita, anggota tubuh kita kepada dosa yang dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudaraku, ketika kita hidup di dalam kedurhakaan, ke dalam kenajisan, maka kita itu adalah orang-orang yang menghujat Allah. Orang yang melakukan dosa percabulan, menyerahkan tubuhnya, anggota tubuhnya dalam rupa-rupa dosa, dikatakan adalah orang yang sedang berhala. Orang berhala, saudaraku, itu menghujat Tuhan. Jadi orang Kristen yang masih pergi ke perdukunan, masih percaya kepada roh-roh tahyul, masih percaya kepada omongan-omongan mitos-mitos, yang masih melakukan ritual-ritual, itu bukan hanya dilihat mata berhala begitu saja, tetapi dia sedang menghujat Tuhan, sedang melecehkan Tuhan. Seorang Kristen yang masih pergi ke kubur, membuat ritual-ritual yang aneh-aneh, meminta berkat kepada orang yang sudah mati. Seorang Kristen yang masih ke dukun, mempertanyakan jodoh, mempertanyakan rezeki, yang masih buah pemanis, pelaris, saudaraku. Dia bukan hanya kita lihat dengan mata, oh ada sesembahan di situ, tetapi yang lebih luar biasanya apa Tuhan katakan di sini? Dia sedang berhala, dia sedang bersekutu dengan iblis, saudaraku. Dia bisa digambarkan seperti seorang laki-laki yang membuli tubuhnya kepada seorang pelacur. Demikianlah orang Kristen, saudaraku, yang masih hidup di dalam kepercayaan-kepercayaan
yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen tidak boleh lagi percaya kepada mitos-mitos, kepada roh-roh, memanggil roh, saudaraku. Ketika ibu saya beberapa waktu lalu meninggal, saudaraku, banyak sekali orang tua kami, paman-paman, baru kami percaya bahwa mama kami katanya bla bla bla, tetapi semua saya patahkan sehingga mereka membenci saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun engkau dibenci, tetap perkatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah mau berkompromi dengan kepercayaan tahyul yang melenceng dari firman Tuhan. Makanya saudaraku, kita harus belajar firman Tuhan. Orang yang menyerahkan dirinya, anggota tubuhnya, termasuk pikiran, kepercayaan kepada hal-hal tahyul itu juga adalah orang yang berhala. Sama halnya seperti pelacur tadi, bercabul tadi, saudaraku. Jadi nggak ini ya namanya. Kalau orang masih pergi percaya ke dukun-dukun, masih pergi mencari pelaris, saudaraku, itu ngeri dosanya, saudaraku. Menghujat Tuhan itu. Orang yang melayani masih dalam dosa itu juga menghujat Tuhan, saudaraku. Ya, apalagi kita, saudaraku, yang sudah di atas mimbar. Mari kita jaga kekudusan hidup kita. Kalau mungkin sekarang rezeki kita serat, mungkin ini harus pergi dulu, begini. No, stop, saudaraku. Mungkin ada rumah tangga yang belum dikaruniai anak, lalu bilang pergi dulu ke tulangmu, nanti ke kubur opungmu. Oke lah, kita datang ke tulang kita kasih makan, tetapi jangan sampai kita percaya karena anjuran dukun, lalu pergi pulang ke kampung ambil air dolok, harus disuap, harus dibawa ke Batam. Di Batam nanti dibagi-bagi ke keturunan supaya lancar semua. Gak ada, saudaraku. Tetapi orang kita masih banyak, orang Kristen. Nah ini, saudaraku, orang Kristen yang tidak menerima karya salib secara utuh, maka mereka, kalau Tuhan panggil besok masih tetap seperti itu. Mereka bukan mati di dalam Kristus, tetapi mati di dalam Adam. Berarti mereka tidak pernah hidup. Mereka seperti zombie. Tubuhnya ada jalan-jalan, tapi rohnya mati, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi orang Kristen tidak cukup KTP identitas kita atau diberkati di dalam gereja, tetapi menjadi orang Kristen harus menghidupi firman Tuhan. Dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Senjata kelaliman tadi itu tahu, saudaraku, kita menghujat Tuhan, kita berkoar firman Tuhan, kita menasihati orang, tapi kita berzina. Saudaraku, itu adalah senjata kelaliman. Paulus menghimbau, serahkanlah dirimu kepada Allah dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Mengapa kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah? Sebab orang-orang yang berada di dalam Kristus hidup seakan-akan telah bangkit dari antara orang mati. Jadi kita, saudaraku, kita seolah-olah sudah dibangkitkan dari orang mati. Ini yang harus kita pegang, saudaraku. Maka kita harus menyerahkan tubuh kita kepada Allah. Tidak boleh lagi kita serahkan mata kita, hati kita, pikiran kita kepada hal yang bukan memuliakan Tuhan. Kita telah mati dengan Kristus. Karena itu kita memandang kehidupan dari perspektif yang baru, saudaraku. Kita, paradigma kita, pola pikir kita, pandangan kita harus berbeda dengan saudara kita yang masih belum mengalami Kristus. Kalau saudara kita yang lain bilang, bilang gini ya, kamu belum lahir, mama sudah Kristen, katanya sama saya. Betul, memang mama sudah Kristen, tetapi agamanya. Lalu bilang kepada saya, kamu itu bukan bertuhan tapi beragama. Saya bilang, kebalik enggak? Kalau kamu bertuhan, maka kamu melakukan apa perintah Tuhan. Tetapi karena kamu cuma beragama, maka kamu percaya kepada tahyul, sehingga percaya kepada kata-kata dukun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang belum di dalam Tuhan akan lebih mendengar nasihat dari petua-petua dari seorang dukun daripada kepada seorang pendeta. Saudaraku, hikmat dari dukun lebih didengar daripada hikmat daripada Tuhan. Itu cara iblis, saudaraku. Maka kita anak-anak Tuhan, pegang teguh iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita lengah, jangan pernah kita kompromi. Oh iya, daripada dijauhkan dari keluarga.
Saya sampai hari ini saudaraku nggak pernah bisa diterima keluarga saya menjadi hamba Tuhan. Saya tetap dianggap sesat. Maka pada hari Minggu kemarin saya menangis luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya hanya bilang ini kepada kakak saya. Kami buka pos PI, saya memang sekarang mau melihat Tuhan menolong. Sampai di mana Tuhan menolong saya mengerjakan pos PI ini. Saya bilang, lalu saya bilang, saya curhat bahwa saya masih butuh biaya. Kamu juga saat pandemi kamu bangun-bangun gitu. Tapi aku bilang waktu Tuhan bukan waktu saya. Kamu sama seperti orang, kalau membantu harus dari kelebihan baru membantu. Saya bilang gitu. Lalu saya bilang, kamu dengan keadaanmu sekarang, ya kakak saya banyak uangnya ya, 1 juta bagi kamu gak seberapa, saya bilang. Dan sejak jawab saya gini, saya kalau membantu gak perlu orang tahu ya, tapi saya kan adikmu, saya bilang. Apa yang saya bantu kamu? Gitu lah. Sedangkan kalian dikasih Tuhan sedia. Saya bilang, kamu gak sedang membantu aku, tetapi kamu sedang memintangi Tuhan. Kamu gak tahu, bertahun-tahun besok ada datang jiwa ke situ yang diselamatkan, mengenal Kristus, dilayani di situ. Kita nggak pernah tahu apa yang maksud Tuhan. Saya bilang, betapa kamu berbahagia, kamu bisa punya andil di dalam pos PI itu. Saya bilang, oh enggak, saya nggak perlu memberkati orang yang saya kenal. Saya bilang, oh iya. Setelah aku yang dikasih Tuhan, menyedihkannya. Firman Tuhan bilang apa, saudaraku? Terlebih dulu kita menolong orang seiman, ya kan? Baru kita menolong orang yang di luar sana. Mengasihi pelayanan Tuhan, mengasihi orang, menolong orang. Saudaraku, jangan pernah pilih-pilih. Itu banyak alasan seperti itu saya dapatkan ketika saya membuat proposal kepada 10 orang. Banyak, saudara. Jadi mengingatkan saya kepada orang muda yang Tuhan, dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimana supaya aku masuk kerajaan Allah? Orang mulai tanya Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah beribadah, aku sudah melayani, aku tidak mencuri, aku tidak berbohong, aku banyak menolong seperti itu. Aku sudah melakukan A, B, C, D. Lalu Tuhan Yesus bilang, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikut aku. Anak muda itu gak bisa, saudaraku. Kenapa? Orang kaya itu gak bisa melakukan, karena hatinya melekat kepada Allah. Saudaraku, pada masa susah sekarang, saya sedang belajar mencukupkan diri. Saudaraku, saya belajar mencukupkan diri. Dan puji Tuhan, kita gak pernah bermalukan, amin. Saya mau saksikan keyboard kita sudah lunas, saudaraku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Keyboard kita sudah lunas. Saya belajar ini kemarin Tuhan. Saya menyewakan ruko ini. Saya mau menyelesaikan SPI, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, langsung dibayar lunas. Saya sudah tenang. Kemudian ada adik saya ngasih uang, toko kasih kasih gratis. Cukup, saudaraku, udah cukup biayanya. Tuhan gak pernah mempermalukan anak-anak Tuhan. Saya bilang, saya hanya menyaksikan kepada kamu bahwa orang yang bekerja pada Tuhan gak pernah Tuhan biarkan. Tuhan gak pernah mau dipermalukan pekerjaannya, saudaraku. Bapak yang dikasih Tuhan, miliki iman seperti itu, saudaraku. Ya, miliki iman, miliki kasih, saudaraku. Ketika kau menaruh kasih, maka engkau akan melumer, saudaraku. Saudaraku, jangan kita lagi berdoa seperti ini. Tuhan, berikan aku 600 mili air, berikan aku 1.500, berikan aku gini, sampai 1 galon gak pernah puas. Tetapi minta kepada Tuhan, jadikan aku berkat, maka kita akan menerima berkat tercurah. Saudara aku yang dikasih Tuhan, saya memang bikin survei kepada 10 saudara saya yang kaya-kaya, saudaraku, teman saya. Gak ada yang miskin, kaya. Tetapi semua ngomong gitu ke saya, ini kan masa susah, ini kan gini. Saya bilang 100.000, 50.000, 1 sak semen. Saya gak bilang kamu harus bayar, kasih berapa, kan? Tapi semua menutup hati. Saya gak sedih, gak dapat dari mereka. Karena saya percaya Tuhan akan memampukan kita, amin. Ya, saya sedih apa, saudaraku? Mereka memberkati harus di golongan mereka. Kan saudara saya menganggap kita ini sesat, saudaraku. Gereja karismatik ini sesat, tidak sama dengan mereka.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menyerahkan diri kepada kita dan kita menerima. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, maka dikatakan tubuh kita memuliakan Allah. Di dalam tubuh kita ada roh Allah, di dalam tubuh kita ada pikiran. Maka apa yang menjadi kekuatan kita pakai memuliakan Tuhan. Selagi hidup Tuhan, apa yang bisa aku buat? Engkau gak bisa berkorban, gak bisa musik, gak bisa nyanyi. Apa yang bisa, saudaraku? Tadi menjaga kekudusan hidup kita ya. Yang kedua apa? Kasih, saudaraku. Pengetahuan tanpa kasih adalah bohong. Maka itu yang saya dengungkan, saudaraku, di kita. Puji Tuhan, jemaat di faith luar biasa kasihnya. Kasih yang mengikat kita dengan Kristus. Mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi orang yang susah, mengasihi orang yang jatuh di dalam dosa, saudaraku. Gak bisa cuek, saudaraku, karena kita percaya dan sudah kita tahu tubuh teman kita ini adalah bait Allah. Tetapi kalau kita gak tahu tubuh teman kita ini bait Allah, maka kita cuek. Hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan bahwa tubuh kita ini cuma dipinjam, saudaraku, maka ketika pulang dari gereja ini kita lihat saudara kita masih hidup di dalam dosa percabulan, ingatkan mereka dengan kasih, tegur mereka, saudaraku. Anak-anak muda masih banyak terikat dengan, maaf kata ya, seks di luar nikah. Di Batam ini banyak, saudaraku. Ingatkan mereka supaya menjaga kekudusan hidup mereka. Karena kita memandang kehidupan dari perspektifnya Tuhan, maka kita mengasihi orang yang masih di dalam dosa, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini, kita mengabdikan diri kepada Allah, ya. Itu yang harus kita lakukan. Semua bagian dari kepribadian manusia bisa aktif mengabdi kepada kelaliman atau aktif mengabdi kepada kebenaran. Mengabdi kepada siapakah anggota-anggota tubuh kita? Apakah kita mengabdikan tubuh kita ini kepada rupa-rupa dosa atau kepada kehendak Allah, saudaraku? Di dalam kitab Mazmur 141 ayat 3, Daud berkata, awasilah mulutmu ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mulutku ya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Perkataan ini luar biasa. Daud menyadari bahwa dirinya sebagai manusia tidak pernah sanggup untuk menjaga tubuhnya sendiri. Karena itulah dia meminta bantuan Tuhan. Dosa membuat nafsu jahat berkuasa atas tubuh kita. Karena itu sulit bagi kita untuk menjaga tubuh kita untuk tidak melakukan dosa. Kita bisa menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Nah, Daud, saudaraku, ya, Daud ini orang yang terkenal sangat mengasihi Tuhan. Daud suka memuji Tuhan. Daud suka menyembah Tuhan. Tetapi orang yang menyembah Tuhan pun menyadari bahwa dia gak bisa mengawasi bibirnya, mengawasi mulutnya, saudaraku. Maka mulut dan bibir kita ini adalah anggota tubuh kita juga, amin. Jadi saudaraku, mulut bibir kita pakailah hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, saudaraku, untuk kita berkata-kata, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan nasihat, untuk menyaksikan, saudaraku, untuk bersaksi. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa membuat nafsu jahat berkuasa atas tubuh. Ya. Dunia ini dipenuhi oleh dosa, dosa yang berkuasa. Jadi kalau kita menyerahkan mulut, bibir, pikiran kita kepada dosa, maka dosalah yang menguasai tubuh kita. Dosa yang mengendalikan kita, saudaraku. Maka harus kita minta Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Seperti Daud di sini, dia tak sanggup menjaga bibirnya, menjaga mulutnya, saudaraku. Kata-kata kita harus kata-kata yang membangun orang, ya. Yang terakhir, saudaraku, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen yang sudah menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, kita memakai tubuh kita untuk kemuliaannya. Pada 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya saudaraku, selalu firman Tuhan mengingatkan kita
kudus, saudaraku. Hanya yang kudus yang bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita najis, nggak bisa kita memuliakan Tuhan, saudaraku. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Sebab di sini ya alasannya mengapa orang percaya bukan milik mereka sendiri, saudaraku. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang percaya ya, orang yang sudah menerima Kristus harus menyadari tubuh kita ini bukan milik kita. Terlebih yang sudah dibaptis, saudaraku. Tubuh kita ini milik Tuhan karena kita sudah dibangkitkan dengan Kristus, ya. Orang percaya bukan miliknya sendiri, ya, tubuh kita. Roh Kudus menduduki tempat yang sudah diperoleh Allah melalui penebusan. Orang dapat menunjukkan kemilikannya melalui cara menebus atau menduduki, saudaraku. Jadi yang pertama, kita sudah ditebus Allah dan Roh Allah sudah menduduki diri kita. Yang kedua, ini dikatakan dilaksanakan Allah karena itu orang Kristen bukan milik mereka sendiri, melainkan milik Dia, yaitu Allah. Yaitu dikatakan telah dibeli. Kita telah dibeli, saudaraku. Telah dibeli itu artinya ketika Yesus di Golgota, ya, Dia membayar kita dengan darahnya, saudaraku. Dia membayar kita dengan darahnya dan telah lunas, ya. Gambarannya adalah seperti pembebasan budak secara keagamaan, di mana seorang budak dengan membayar harga kebebasan kepada bendahara kuil yang dianggap sebagai budak dewa kuil tersebut dan bukan lagi budak dari tuan duniawinya. Jadi bangsa Ismail dulu ataupun bangsa Mesir, mereka itu punya budak. Nah, kalau kita mau memakai budak itu kita harus bayar. Nah, pada kuil-kuil waktu itu juga budak-budak itu letak di sana. Siapa yang membutuhkan budak maka mereka harus membayar, saudaraku. Dan lunas. Itu gambarannya kita. Ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Kristus, menerima Kristus dan memberikan diri kita dibaptis, kita sudah menjadi milik Kristus. Karena kita sudah mengimani kematian Yesus di kayu salib, menebus kita dari perbudakan kita yang mana? Dosa Adam, saudaraku. Jadi kita sudah dilepaskan dari perbudakan dosa Adam. Kita menjadi milik Kristus ketika kita menerima salib Kristus secara utuh. Jadi kembali lagi saya katakan, orang Kristen yang tidak mengalami kelahiran kembali, dia masih di dalam Adam, saudaraku. Ya, saudaraku, karena itu muliakanlah Allah. Ya, muliakanlah Allah. Kemudian dikatakan di sini seorang yang bercabul itu adalah mengotori dirinya. Ya, maka itu mencerminkan orang-orang yang masih hidup lama, orang-orang yang mengalami kematian. Harga yang sangat mahal, saudaraku, yang tidak bisa ternilai. Darah Kristus yang dicurahkan, yang kita peroleh. Dan kita bersyukur, saudaraku, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang ditebus oleh darah Kristus yang tidak ternilai tadi, saudaraku. Pada slide dikatakan terakhir, tubuh kita ini ibarat sebuah gelas kosong yang sebenarnya selalu terisi, saudaraku. Sebuah gelas yang tidak pernah benar-benar kosong kecuali dia ada di ruang hampa. Benar ya? Kalau kita sudah menerima Kristus, kita gak pernah kosong roh Allah, saudaraku. Kalau orang yang belum menerima Kristus itu yang kosong, kematian masih ada pada mereka. Mereka kan gak menerima. Jadi saya bilang tadi, harus kita terima dulu. Maka karya salib itu baru dikatakan menebus dosa kita. Jadi kalau orang di luar Kristus, salah kita kadang berpikir Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Salah. Yesus mati untuk orang yang mau menerima Dia. Menerima Dia ini cuma-cuma, gratis, bebas, siapapun boleh. Tetapi orang yang jadi Kristen aja gak menerima, gak hidup dalam Tuhan, dia juga gak menerima keselamatan itu, saudaraku. Jadi seperti gelas hampa ini dikatakan orang Kristen, ya, kita sudah menerima Kristus. Sebenarnya kita gak pernah kosong, gak pernah benar-benar kosong.
Kalau kita, ini digambarkan ketika kita jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Jadi kita gak benar-benar pernah ditinggalkan Roh Kudus, saudaraku. Walaupun dosamu dikatakan merah seperti kermiji, ya kan? Tuhan gak pernah benar-benar meninggalkan kita, saudaraku. Jadi orang yang sekarang masih hidup dalam perzinahan, dalam percabulan, ya masih mengingini orang istri orang, suami orang. Aduh, saudaraku, ini kasih saya sedih sekali ya. Teman akrab kemarin baru tahu saya ngeri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kau mendengar ini karena dia biasa online, kalau kau dengar kau bertobat. Saudaraku, dia hamil dari perempuan lain, dia merusak rumah tangga orang. Jadi gambaran gelas kosong ini untuk dirimu, untuk orang yang masih dalam dosa, bahwa Kristus Roh Allah gak pernah benar-benar meninggalkan gelas kosong, gak pernah benar-benar meninggalkan hidupmu. Maka segeralah kembali. Jadi kita digambarkan ketika kita jatuh dalam dosa, saudaraku, orang yang sudah menerima Kristus jatuh ke dalam dosa, kita ini tidak benar-benar ditinggalkan Roh Kudus. Ada, saudaraku, ya. Gelas tersebut bisa diisi dengan air, kopi, teh, dan lainnya. Tetapi gelas itu tidak pernah benar-benar kosong. Dia hidup. Di hidup kita juga seperti ada dua magnet dengan kutub yang saling tarik-menarik. Tubuh untuk dosa dan tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Ini saudara yang dikasih Tuhan, tubuh kita bisa menarik yang positif, tubuh kita bisa menarik yang negatif. Tubuh kita bisa untuk melakukan dosa, tubuh kita bisa untuk memuliakan Tuhan. Tinggal kita memilih, kita mau buat kemana tubuh kita. Apakah untuk melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, atau untuk kesenangan kedagingnya. Saudaraku, betapa menyedihkan hari-hari ini anak-anak Tuhan banyak jatuh dalam rupa-rupa percabulan. Karena itu firman Tuhan hari ini biarlah menguatkan kita, saudaraku. Biar kita tetap menjaga kekudusan hidup kita, mata kita, hati kita, telinga kita memuliakan Tuhan. Hidup kita hanya untuk Tuhan, saudaraku. Ingat bahwa tubuh kita adalah yang dipinjamkan Tuhan. Maka kita harus bertanggung jawab penuh atas tubuh kita. Amin. Itu firman Tuhan. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Boleh Bapak Rolando, boleh bawa kita dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Puji syukur padamu Tuhan untuk pagi hari ini